Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus penganiayaan di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Bertemu kembali dengan KB Nusantara hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Oktober tahun 2020. Ada kabar yang tidak mengenakan terkait dengan Bahar bin Smith yang belum lama ini baru saja dibebaskan dari penjara. Usai dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Bahar Smith dikembalikan ke lapas di Gunung Sindur, Jawa Barat. Nah, ini kabar yang terbaru bahwa Bahar Smith kembali ditetapkan menjadi tersangka atas sebuah kasus penganiayaan. Polda Jawa Barat mengkonfirmasi hal tersebut dan membenarkan bahwa Bahar bin Smith usai dibebaskan belum lama ini kembali menjadi tersangka atas sebuah kasus penganiayaan. Nah, lebih lengkapnya akan saya bacakan beritanya ini dari CNN Indonesia. Berita dilansir hari kemarin, tanggal 27 Oktober hari Selasa ya. Bahar bin Smith kembali jadi tersangka kasus penganiayaan. CNN Indonesia. Selasa 27 Oktober 2020. Bandung, CNN Indonesia. Pendakwah Bahar bin Smith kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat atas kasus penganiayaan. Ini mengapa Bahar bin Smith dulu di penjara karena kasus penganiayaan atas ABG yang dihajar oleh Bahar Smith yang videonya dulu viral. Nah, apakah ini adalah kasus tersebut? Ternyata bukan, ini adalah kasus yang lain, kasus yang berbeda yang membuat Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes CH Potopoi membenarkan penetapan tersangka Bahar. Pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor itu ditetapkan tersangka dalam surat nomor B/4094/Romawi 10/2020 di Treskrimun per 21 Oktober 2020 ya. Jadi jelas ini per 21 Oktober 2020, berarti belum lama. Pasal yang disangkakan kepada Bahar yaitu pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tempat kejadian perkara di Bogor, Jawa Barat. Aduh, kasihan juga ya, Bahar bin Smith baru saja keluar dari penjara udah ditetapkan tersangka. Dan ini yang kedua kali. Dulu pada saat pertama dibebaskan karena karena asimilasi COVID ini ya, sehari bebas dari penjara, sehari kemudian diambil kembali, ditangkap kembali karena dinilai melanggar peraturan asimilasi, yang kemudian langsung dikirim ke LP Nusa Kambangan menjelang Idul Fitri. Nah, ini sudah bebas, menyusul kasus baru lagi penganiayaan yang lain. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya lah ya. Saya lanjutkan ya beritanya. Betul, hasil gelar telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Pak Topoi saat dikonfirmasi pada hari Selasa 27 Oktober berarti kemarin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan seseorang bernama Adriansyah pada 2018 ke Polda Jabar. Oh, kasus pelaporannya sudah 2 tahun yang lalu ini, 2018 di Polda Bogor. Di Polda Jawa Barat, sorry. Tetapi mengapa baru sekarang ya diumumkan menjadi tersangka? Jadi Pak Habib Smith itu pada tahun 2018 di bulan September ternyata melakukan penganiayaan di lokasi perumahannya di Cimanggu, Bogor. Nah, ini dilakukan pada saat istrinya itu kembali ke rumah kurang lebih sekitar pukul 23.00. Tapi mengapa baru sekarang ya diumumkan menjadi tersangka? Nggak tahu nih, kepolisian yang tahu tentang hal itu. Barangkali karena mungkin kemarin yang bersangkutan menjalani hukuman penjara, jadi baru sempat teruskan kasusnya tahun ini, hari ini. Bisa jadi demikian, ini perkiraan saya saja. Belakangan di Reskrimum Polda Jabar menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka. Pak Topoy mengatakan usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Bahar. Pihaknya tengah meminta izin ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memeriksa Bahar yang kini ditahan di Lapas Gunung Sindur. Saat ini penyidik sedang minta izin ke Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan HAM untuk periksa yang bersangkutan di Lapas Gunung Sindur. Oh, kok masih di Lapas Gunung Sindur? Kirain sudah bebas. Adapun Bahar bin Smith saat ini sedang mendekam di Lapas Gunung Sindur. Ia mendekam di penjara akibat menganiaya 2 remaja dengan hukuman 3 tahun penjara. Sementara itu, pengacara Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, membenarkan kliennya disangkakan oleh kasus dugaan penganiayaan. Kasus ini diketahui dilaporkan seseorang bernama Adriansyah pada 2018 yang lalu. Jadi memang ada perkara dulu, sudah lama, 2018, kata Ikhwan. Ikhwan menjelaskan bahwa pelapor merupakan seorang sopir taksi online. Menurutnya saat itu ada kesalahpahaman antara pelapor dengan Bahar. Pelapor saat itu membuat laporan polisi. Kala itu, kata Ikhwan, Bahar belum dikenal banyak orang. Waktu itu karena Habib Bahar belum dikenal, Adriansyah ini langsung lapor polisi, ujarnya. Setelah pelaporan tersebut, lanjut Ikhwan, mencuat permasalahan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Mabes Polri. Kemudian berlanjut dengan pelaporan 2 remaja atas kasus penganiayaan. Setelah itu dicarilah lagi, perkara yang sudah lama itu dibuka lagi, kata Ikhwan. Menurut Ikhwan, kasus antara Bahar dan Adriansyah sudah ada perdamaian, bahkan dia mengaku pelapor sudah mencabut laporannya. Ikhwan mengatakan pihaknya memiliki bukti otentik berkaitan dengan perkara ini. Kita sudah berdamai dengan tuh orang dan sudah punya bukti perdamaian dan pencabutan LB, punya bukti kompensasi pengobatan, punya video si korban yang menyatakan kita sudah damai. Ada 4 bukti, semua asli, enggak ada yang palsu, katanya. Nah, walau alam mana yang benar, kita akan mengikuti keterangan polisi khususnya dari Polda Jabar tentu saja ya. Ya, mudah-mudahan ya secara objektif kita harus mendengarkan dari berbagai sumber ya. Dalam hal ini sumber Polda Jawa Barat dan sumber dari Bahar bin Smith atau pihak pengacaranya. Walau alam yang benar mana, kita hanya membaca beritanya. Dan ini adalah dari CNN Indonesia ya, jadi berita akurat. Berita yang bisa dipercaya dari media mainstream, bukan dari framingan media sosial yang tanpa konfirmasi atau tanpa balancing. Ini berita yang saya baca dari CNN Indonesia. Oke, saya kira itu berita hari ini.
hari Rabu tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Mari dengan momen Sumpah Pemuda ini, khususnya bagi para pemuda, kita mengingatkan bahwa tanggal 28 Oktober adalah tanggal di mana seluruh elemen pemuda di Indonesia kala itu menyatakan Sumpah Pemuda. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Tanah air yang kita cintai walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku bangsa, berbeda bahasa, tapi kita adalah satu tanah air Indonesia. NKRI harga mati. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.